Rasanya aku sangat puas melihat dua manusia laknat itu pergi dari rumahku dengan kesal. Telepon dari Sela. Halo Sel, ada apa? Kamu udah lulus kuliah kan Ros? Sudah, memangnya kenapa? Di sekolahku sedang membutuhkan guru IPA. Kamu mau gak ngajar di sini? Tanya Sela. Oke, aku mau. Tapi besok aku baru bisa berangkat ke Jakarta. Bagaimana? Jawabku. Iya gak apa-apa, kan Senin baru ngajarnya. Jawab Sela membuatku senang. Setidaknya aku bakal punya kegiatan yang akan membuatku melupakan Kak Rizal. Sedikit bebanku mulai berkurang. Setidaknya besok aku akan punya kesibukan dan bisa melupakan kesedihanku. Minggu paginya aku sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Sebelum Suni datang ke rumahku. Suni cowok terkeren di kampus. Tapi sayangnya playboy, makanya walaupun rumahku berdampingan, tapi kami tidak gitu dekat. Kamu gak kondangan dulu ke mantan kamu itu Ros? Tanya Suni sedikit menggodaku. Males ah, takut hilaf aku. Jawabku acuh. Hilaf kenapa? Tanyanya penasaran. Hilaf pengen nyekik mempelainya. Jawabku langsung disambut kekehan Suni. Kayaknya kamu masih belum bisa move on dari si Rizal ya? Tanya Suni hati-hati. Bukan belum bisa move on Suni, tapi masih sok aja. Soalnya kan harusnya hari ini dia melamar aku. Malah nikah sama orang lain. Jawabku menahan air mata yang hampir jatuh. Kamu mau balas dendam gak? Tanya Suni. Balas dendam gimana? Kemarin aku labrak dia ke rumahnya. Malah dia bilang aku gila. Gak tahu deh kalau aku datang ke nikahannya. Dia mau bilang apa lagi? Jawabku kesal. Kamu datang ke sana sama aku, dan pura-pura jadi pacar aku gimana? Secara aku juga lagi jomblo. Malulah kalau cowok sekeren gue datang ke pesta pernikahan sendirian. Apa kata dunia? Ucapnya sombong. Gila nih playboy, bisa-bisanya nawarin ide konyol seperti itu padaku. Dasar gila. Tapi ada benarnya juga, secara dia itu kan cowok terkenal di kampus, dan banyak yang tergila-gila sama dia. Akhirnya aku pun setuju datang ke nikahan Rizal bersama Suni sebelum aku pergi ke Jakarta. Sekalian aku mau nunjukin ke mereka bahwa aku tetap bisa bertahan tanpa dia, dan sudah bisa move on walaupun bohong. Ya udah tunggu bentar, gue ganti baju dulu. Aku segera berbalik ke arah kamarku. Namun Suni dengan sigap menarik lenganku dan memberikan sebuah paperback padaku. Pakai baju itu. Perintahnya memaksa. Aku mengangguk dan segera masuk ke dalam kamarku. Selesai berdandan aku segera keluar untuk menunggu Suni yang juga sedang berdandan di rumahnya. Anjir, lo cantik banget Ros. Gak sia-sia gue berikan baju itu buat lo. Kenapa gue baru sadar ada bidadari cantik di samping rumah gue? Suni menatapku takjub dan memujiku habis-habisan. Tapi bukan Rosmayanti namanya. Kalau cepat tergoda oleh rayuan gombalnya. Kata orang gue itu susah ditaklukkan. Makanya cowok-cowok yang deketin gue pada mundur, kecuali Rizal yang dengan giginya memperjuangkan cintanya, hingga akhirnya membuat aku jatuh cinta. Itulah yang membuat aku cinta mati sama dia hingga aku jadi galon, gagal move on. Kalau ingat dia, udah gombalnya. Jawabku ketus. Lis, jangan galak-galak gitu dong Ros, nanti luntur loh cantiknya. Ledek Suni. Bodoh amat. Hardiku melangkahkan kakiku keluar rumah. Ia menyusulku dengan motor sport miliknya. Kita kondangan pakai motor ini. Aku sedikit melotot kesal melihat motor Suni. Bagaimana mungkin aku yang memakai kebaya harus duduk ngangkang di atas motor ini?
Dasar stres, susah aku duduknya kalau pakai motor gini. Udah, mending bawa motor aku aja deh, usulku padanya. Gak mau, pokoknya naik motor ini. Kamu kan bisa angkat rok kamu, anggap aja sedekah, ucapnya sambil tertawa. Ogah, sahutku berjalan meninggalkan pria itu. Baik sayang, kita pakai motor kamu, jawabnya mesra. Aku langsung duduk di belakangnya dan ia pun melesatkan motornya. Setibanya di tempat resepsi, Suni menggandeng mesra lenganku, membuat semua mata tertuju pada kami. Gitu juga Rizal yang terus menatapku tanpa berkedip. Aku tahu dia sedikit cemburu melihatku, terlihat mesra bersama Suni. Dia benar-benar seperti artis sinetron, sangat pandai berakting di depan Rizal. Ia bahkan sengaja membisikkan sesuatu padaku, sangat dekat hingga mungkin orang melihatnya ia sedang menciumku, membuat Rizal mengepalkan tangannya. Rasanya ada kepuasan tersendiri melihat Rizal cemburu, apalagi ketika Hesti mencubit pinggang Rizal, karena matanya terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Rasanya ingin tertawa sambil menjulurkan lidahku pada mereka, sebagai bukti aku bisa mempencundangi kedua manusia laknat itu. Belum lagi tingkah manja Suni yang menyuapiku, saat acara sedang menikmati hidangan yang disediakan, semakin membuat Rizal makin geram. Yes, aku menang, soraku dalam hati. Rizal seakan tahu isi hatiku, ia bahkan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya, sampai kami memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Selamat ya, semoga menjadi keluarga yang samara, ucapku ketika menjabat tangan Rizal. Aku lihat seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan padaku, tapi aku sudah tak tahan karena air mataku tiba-tiba saja akan turun membasahi pipiku, dan aku tidak mau Rizal melihatku bersedih. Aku segera mengayuhkan langkahku, meninggalkan pelaminan menuju ke parkiran, sedangkan Suni segera berlari menyusulku. Kok buru-buru banget sih? Tanya Suni sedikit kecewa. Maaf ya Sun, gara-gara aku kamu tidak bisa menikmati pestanya. Aku sudah ditunggu Sela, makanya harus buru-buru berangkat ke Jakarta. Jawabku sengaja mengarang cerita agar Suni percaya. Iya, aku ngerti kok, udah naik. Jawabnya singkat. Tumben dia tidak protes ataupun kesal padaku. Mungkin dia tahu yang aku rasakan, sehingga dia tidak banyak bicara. Sepanjang jalan air mataku mulai membasahi wajahku. Rasanya lebih sakit ketika melihat kedua pengkhianat itu tertawa bahagia di pelaminan, tanpa memikirkan bagaimana perasaan aku. Gini rasanya patah hati, benar-benar ambiar seperti lagunya almarhum Didi Kempot. Aku terus menyeka air mataku yang terus-menerus turun tanpa henti, sedangkan Suni memandangku dari kaca spion. Kenapa tadi kamu gak cekik mereka? Tiba-tiba Suni bersuara seakan-akan tahu apa yang aku pikirkan. Gak, takut di penjara, nanti aku gak bisa ngerasain nikmatnya kawin. Jawabku membuat Suni terkekeh. Dasar cabul, udah patah hati juga bisa-bisanya mikirin kawin. Pasti kamu udah kebelet pengen kawin ya? Tanyanya membuat aku malu. Sotoy, nyinyirku membuat aku kembali tertawa. Ya udah sekarang, mana barang-barang kamu, biar aku antar ke terminal. Tumben nih anak kesambet setan apa kok bisa baik banget hari ini. Aku segera mengeluarkan tas ranselku dan sebuah kardus yang berisi oleh-oleh buat Sela. Ciri khas orang kampung yang pergi ke kota selalu membawa kardus, dan aku juga sama. Setelah berpamitan dengan ayah dan ibu aku langsung duduk di belakang Suni dan bersiap pergi. Hati-hati Nduk, jangan lupa sholat dan ngaji. Ingat kamu hidup di kampung orang jadi harus ramah dan berbaur dengan orang lain, agar mudah mendapatkan teman. Pesan ibuku.
Indi bu, Ros pamit bu. Assalamualaikum, ucapku berpamitan. Waalaikumsalam, jawab ibu seraya melambaikan tangannya ke arahku.